Selamat malam sahabat GPIB. Kita berjumpa kembali dalam program Netcall malam hari ini bersama saya Pendeta Yeti Manopo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan ini. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk memberlakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab 2 Samuel 15 ayat 32 sampai dengan 37. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, "Jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, 'Aku ini hambamu ya Raja. Sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku.' Bukankah Sadok dan Abiatar, imam-imam itu ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Sadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka, haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar." Dan tibalah Husai, sahabat Daud, di Yerusalem, tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Demikian pembacaan Alkitab malam hari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah diutus untuk suatu tugas atau pekerjaan yang harus kita kerjakan atau selesaikan, entah dalam bidang hidup apapun. Tidak jarang orang menerima atau melaksanakan tugas tersebut tidak dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak bertanggung jawab. Namun tidak jarang juga ada orang-orang yang begitu serius, begitu sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas tersebut, sehingga bertanggung jawab, setia, berdedikasi, berani menghadapi resiko atau tantangan, bahkan nyawa taruhannya. Pembacaan firman Tuhan ini menceritakan tentang tokoh bernama Husai. Mungkin kita baru mendengar tentang tokoh ini, karena memang tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Namun perannya sangat berarti bagi Daud, terlebih ketika Daud sedang menghadapi pergumulan dan masalah besar berkaitan anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom, yang melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri. Dia merebut tahta kerajaan Daud di Yerusalem bersama orang-orang yang mengkhianati Daud. Sedangkan Daud sendiri terusir dari istana dan berada dalam pelarian karena Absalom dan pasukannya ingin membunuhnya. Meski demikian, Daud tidak ditinggalkan para pengikutnya yang setia. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, diceritakan dalam perikop firman Tuhan ini, Daud berada di puncak Bukit Zaitun dalam kesedihan yang sangat karena dikhianati anaknya sendiri. Dia datang sujud menyembah kepada Allah dalam jubah yang terkoyak
dan dengan tanah di atas kepala. Hal ini menunjukkan bahwa Daud sedang berkabung. Ia menyesali segala dosa-dosanya dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Karena Daud sadar akan dosa-dosanya, teguran Nabi Nathan akan hukuman Tuhan yang menimpa Daud berkaitan dengan Absalom anaknya saat itu sedang dijalaninya. Namun dalam keadaan yang demikian, Daud tidak ditinggalkan Tuhan. Dengan caranya, Tuhan mengirim Husai orang Arki kepada Daud yang sedang berada di puncak Bukit Zaitun. Tuhan mempersiapkan dan memakai Husai untuk menolong dan menyelamatkan Daud dari niat jahat Absalom. Kemudian Daud mengutus Husai untuk kembali ke kota Yerusalem untuk bergabung bersama Absalom dan meminta untuk menjadi hamba Absalom. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini tentunya bukan tanpa maksud, tapi merupakan sebuah strategi yang dilakukan Daud agar Daud dapat mengetahui kondisi dan keadaan di Yerusalem setelah ia meninggalkan kota tersebut, terutama agar Husai dapat membatalkan nasihat-nasihat Ahitofel demi Daud. Daud juga memberitahukan kepada Husai bahwa ada orang-orang yang setia kepada Daud yang masih tinggal di Yerusalem. Hal ini juga memberikan sebuah jaminan bahwa Husai tidak sendirian dalam melaksanakan tugas tersebut, tapi ada orang-orang yang akan bekerja sama dengan dia. Mereka adalah Imam Sadok dan Abiatar. Daud memerintahkan kepada Husai agar apa yang ia dengar yang terjadi dalam istana, ia harus menginformasikan kepada Imam Sadok dan Abiatar, dan kemudian anak-anak mereka, yaitu Ahimaas dan Yonatan, yang akan menginformasikan hal tersebut kepada Daud, sehingga Daud mengetahui apa yang terjadi di Yerusalem, terutama apa yang akan dilakukan Absalom atas nasihat-nasihat Ahitofel. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Ahitofel sebenarnya adalah penasehat Daud yang bijaksana. Tapi Ahitofel telah mengkhianati Daud. Ia membelot dan kemudian menjadi penasehat Absalom. Ia menasehatkan Absalom untuk menggulingkan kerajaan ayahnya. Ahitofel ini juga yang menasehatkan Absalom untuk tidur dengan gundik-gundik Daud yang ditinggalkan di Yerusalem. Ahitofel ini juga yang meminta 12.000 pasukan untuk mengejar dan membunuh Daud. Ahitofel sebenarnya adalah kakek dari Batseba, istri Uria, perempuan yang diambil Daud sebagai istri dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atas perbuatan Daud inilah Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Dan tugas Husai adalah bagaimana ia dapat membatalkan nasihat-nasihat Ahitofel kepada Absalom. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu tugas Husai ini tidaklah ringan, penuh tantangan, dan sangat berisiko. Karena jika diketahui bahwa ia adalah orang yang diutus Daud, pasti ia akan mati dibunuh. Tapi Husai dengan patuh melaksanakan perintah Daud dengan suatu keyakinan bahwa ia akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian melaksanakan tugas tersebut dalam ketaatan dan kepatuhan. Ketaatan bukan hanya kepada Daud, tapi juga kepada Tuhan. Dan jika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, khususnya pada pasal 17, kita akan melihat bahwa Husai berhasil membatalkan nasihat Ahitofel
kepada Absalom yang meminta 12.000 pasukan untuk mengejar dan membunuh Daud. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bercermin dari firman Tuhan ini. Untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan baik, entah dalam bidang apapun, termasuk dalam pelayanan, kita tidak dapat hanya dengan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dalam sikap takut akan Tuhan. Oleh karena itu, relasi dengan Tuhan menjadi sangat penting dan menentukan. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari dan memahami ketika kita dipercayakan suatu tugas dan tanggung jawab, harus kita pahami bahwa Tuhan yang memberikan tugas dan tanggung jawab tersebut, sehingga kita juga akan mempertanggungjawabkan semuanya itu kepada Tuhan. Kesediaan kita dalam melaksanakan tugas tersebut adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Jika kesadaran ini kita miliki atau kita pegang teguh, maka akan mendorong atau memotivasi kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, untuk kita dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, tidak hanya dibutuhkan keberanian, skill atau kemampuan, tapi juga hikmat Tuhan, agar kita dapat membedakan mana yang baik yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Dan hikmat Tuhan hanya kita peroleh dalam relasi yang benar yang kita bangun dengan Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Husai mengerti kehendak Tuhan, sehingga ia datang kepada Daud dan menolong Daud. Ia mengerti dalam masalah Daud dengan Absalom, Daud berada pada pihak yang benar. Meski sebagai manusia, Daud punya kelemahan dan kesalahan. Husai meyakini ketika Allah mengutus dirinya kepada Daud untuk diutus ke Yerusalem, tentu Allah juga mempunyai rencana yang baik melalui Husai, sehingga ia menerima tugas tersebut dan berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Memang tidak dipungkiri akan ada tantangan, akan ada masalah-masalah yang kita hadapi, tapi relasi dengan Tuhan yang kita bangun dengan baik akan membuat kita dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Karena kita yakin bahwa Tuhan yang telah memberi tugas dan tanggung jawab kepada kita, Dia juga yang akan menolong dan memampukan kita. Oleh karena itu, mari kita membangun relasi yang baik dan benar dengan Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur jika saat ini GPIB telah dan sedang berproses dalam pemilihan diaken dan penatua masa bakti 2022-2027. Bercermin dari firman Tuhan ini dari seorang Husai, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan harus melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang dipercayakan kepada kita masing-masing dengan benar dan bertanggung jawab. Kita siap diutus dalam tugas apapun kemana Tuhan menghendaki. Ketika Tuhan memanggil dan mengutus kita, Dia punya rancangan yang terbaik untuk kita dan melalui kita. Tantangan akan selalu ada, tapi kekuatan dalam menghadapi tantangan dan masalah tersebut ada pada Tuhan. Kehidupan spiritual yang nampak melalui hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan akan menentukan sikap dan karakter kita, terutama dalam menghadapi pergumulan dan tantangan. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan,
Mari kita miliki relasi yang benar dengan Tuhan, yang kita mulai dari diri kita masing-masing dan keluarga. Biarlah kita melaksanakan segala tugas panggilan dan pengutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan dan untuk hormat bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang boleh kami baca dan renungkan. Kami mengucap syukur karena kami boleh belajar dari Husai, seorang yang menerima tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, dan dia dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya itu dengan baik. Biarlah kami juga, Tuhan, yang telah Engkau utus, biarlah kami dapat melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing dalam sikap takut akan Tuhan. Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang baik dan mana yang tidak. Dan biarlah dalam tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, kami laksanakan sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk proses pemilihan Diaken Penatua masa bakti 2022-2027 yang boleh berlangsung. Bahkan ada jemaat-jemaat yang sudah menyelesaikannya. Biarlah para pelayan-Mu ini Tuhan, yang telah Tuhan panggil dan Tuhan utus, Tuhan perlengkapi senantiasa dengan hikmat, dengan kesetiaan, dengan ketaatan dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Dan Tuhan juga mampukan untuk kami semua dapat menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kami semua. Kami juga bersyukur untuk program Netcall GPIB. Tuhan memberkati agar lewat program Netcall GPIB ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi pewarta kebenaran Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang berduka dihibur, yang berbeban berat diberi kelegaan dan kelepasan karena berita sukacita dari firman-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sahabat GPIB di mana saja berada. Tuhan memberkati kami semua dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, kekuatan iman, sehingga kami mampu melaksanakan tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, dimanapun kami berada, dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, dalam persekutuan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan juga dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kehadiran kami senantiasa menjadi berkat, memancarkan kasih Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Dan kami juga menyerahkan kehidupan malam hari ini hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Bahkan ketika kami mau mengakhiri malam ini dengan beristirahat, Tuhan tetap melindungi dan menyertai kami semua. Inilah doa syukur, pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah sahabat-sahabat GPIB, renungan kita malam hari ini lewat program Netcall. Salam sehat selalu,
Tuhan memberkati kita semua.